Para calon guru penggerak ini adalah calon pemimpin sekolah dan calon pemimpin pendidikan, para teladan penggerak perubahan di daerah wilayah ibu bapak masing-masing. Mereka adalah calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan juga calon-calon instruktur pelatihan guru untuk daerah ibu bapak sekalian. Suatu kehormatan bagi saya, Anissa Nurmalia, dapat memandu acara pembukaan pendidikan guru penggerak angkatan kelima pada siang hari ini, dan acara ini diselenggarakan secara daring dan dapat disaksikan secara langsung melalui live streaming pada kanal YouTube Ditjen GTK. Saya akan menyapa terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui ruang virtual webinar ini, baik tamu undangan maupun peserta. Yang terhormat para gubernur, wali kota, dan bupati. Yang kami hormati Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD, dan telah bergabung mendampingi Pak Dirjen dalam ruang virtual pada siang hari ini. Mohon izin menyapa yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Profesor Dr. Nunu Suryani, MPD. Assalamualaikum Ibu Nunu. Kemudian Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Bapak Dr. Haji Yaswardi, MSI. Assalamualaikum Pak Yaswardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia. Terima kasih. Ya, kemudian Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Ibu Dr. Santi Ambarukmi, MED. Assalamualaikum Ibu Santi. Waalaikumsalam Mbak Lia, Bapak Ibu semuanya. Kemudian Direktur Guru Pendidikan Dasar Bapak Dr. Andes Rahmadi Widiharto, MA. Assalamualaikum Pak Rahmadi. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Lia. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, kemudian Pelaksana Tugas Direktur Pendidikan Profesi Guru Bapak Temu Ismail, SPD, MSI. Kemudian Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Bapak Dr. Praptono, MED. Ya, baik Bapak dan Ibu, selamat siang dan salam sehat selalu. Selamat siang juga kami ucapkan kepada para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, para Kepala P4TK Penyelenggara Pendidikan Guru Penggerak Angkatan kelima, Kepala LPPK SPS, para Kepala Balai Guru Penggerak, para pengajar praktik, instruktur, fasilitator, dan calon guru penggerak angkatan kelima yang telah lolos seleksi. Mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna.
Program pendidikan guru penggerak adalah program pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran agar guru dapat menggerakkan komunitas belajar di sekitarnya yang tentunya dapat mewujudkan merdeka belajar peserta didik. Pendidikan guru penggerak angkatan 1 dan 2 telah selesai dan meluluskan ribuan guru-guru penggerak dari puluhan provinsi dan ratusan kabupaten kota di Indonesia. Kemudian pendidikan guru penggerak angkatan ketiga dan keempat juga sedang berjalan sampai saat ini. Dan sekarang, tepatnya hari ini tanggal 18 Mei 2022, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan kembali membuka pendidikan guru penggerak untuk angkatan kelima yang nantinya akan diresmikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mewakili Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Lalu bagaimanakah proses seleksi dan persiapan pendidikan guru penggerak angkatan kelima ini? Mari kita ikuti bersama laporan Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek yang kami hormati Bapak Dr. Praptono MED. Assalamualaikum Pak Praptono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Salam kabar sehat Bapak dan siang hari bahagia ini Pak? selalu. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah luar biasa ya Pak. Baik Pak Praptono, kami persilahkan untuk dapat memberikan laporannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mas Nadiem Anwar Makarim, yang dalam hal ini diwakili Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Bapak Dr. Iwan Syahrir Biasi, yang saya hormati Sekretaris Direktorat Jenderal GTK Ibu Profesor Nunung Suryani, yang saya hormati Bapak Ibu Direktur di lingkungan Ditjen GTK Ibu Dr. Santi Ambarukmi, Bapak Dr. Rahmadi, Bapak Dr. Yaswadi, Pak Temu Ismail, dan tidak lupa yang saya hormati, saya banggakan tim program guru penggerak, Bapak Dr. Kasiman beserta seluruh jajaran, para konsultan, para tim pengembang, para instruktur, narasumber, dan tentu yang saya muliakan, yang saya banggakan, para calon guru penggerak angkatan yang kelima. Hari ini menjadi pagi yang sangat membanggakan buat kita semuanya, menjadi momen istimewa dari program transformasi pendidikan nasional kita, dan izinkan saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan beberapa hal Pak Dirjen yang saya hormati, untuk kami melaporkan rangkaian dari persiapan dan rencana pelaksanaan pendidikan guru penggerak angkatan yang kelima ini. Namun sebelumnya masih di momen yang sangat istimewa, izinkan saya untuk menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin pada Bapak Ibu yang beragama Islam. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan selama sebulan penuh di bulan Ramadan menjadi amal soleh buat kita semuanya. Pak Dirjen yang saya hormati, pendidikan guru penggerak, alhamdulillah kita masuk pada angkatan yang kelima, dan pendidikan ini tidak lain adalah dalam rangka untuk memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogik pada para guru terpilih, dan ini kita lakukan tidak lain juga dalam rangka untuk menumbuhkan rasa nyaman dan kebahagiaan kepada para peserta didik yang ditunjukkan melalui sikap dan emosi yang positif terhadap satuan pendidikan. Pendidikan guru penggerak ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi para guru yang didukung dengan 4 pilar pendidikan guru penggerak, yaitu kepemimpinan pembelajaran, pembelajaran berdiferensiasi,
kemudian pembelajaran sosial dan emosional, dan yang terakhir adalah komunitas praktisi atau komunitas praktik. Dan di PGP angkatan yang kelima ini, Pak Dirjen, ini kita menjalankan pendidikan guru penggerak dalam 3 kategori atau 3 kelompok. Yang pertama PGP dengan moda yang reguler, di mana ini kita implementasikan di daerah-daerah kabupaten kota yang menjadi sasaran PGP dengan tidak terkendala jaringan internet. Ya, jadi di daerah-daerah yang internetnya cukup bagus sehingga pelaksanaannya kita lakukan secara hybrid, yaitu daring dan luring. Kemudian kita juga melaksanakan moda PGP untuk daerah khusus. Ini kita arahkan untuk guru-guru yang berada di daerah kabupaten kota yang punya kendala berat terhadap jaringan internet dan transportasi daratnya. Nah, untuk PGP daerah khusus ini pembelajarannya dilaksanakan dengan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran mandiri. Lalu yang ketiga, Pak Dirjen, ini kita lakukan dengan moda PGP rekognisi atau PGP penyetaraan. Nah, ini kita peruntukkan bagi guru atau kepala sekolah yang telah berperan menjadi pendamping atau pengajar praktek minimal 1 angkatan dan memenuhi syarat untuk menjadi calon guru penggerak. Di antaranya adalah usianya tidak lebih dari 50 tahun. Pak Dirjen yang saya hormati, bahwa pendidikan calon guru penggerak angkatan yang kelima ini memiliki sasaran peserta yang cukup besar, yaitu 8.105 peserta, dengan rincian untuk calon guru penggerak reguler 7.816 peserta, lalu calon guru penggerak daerah khusus 191 peserta, dan calon guru penggerak rekognisi sebanyak 98 peserta. Dan dalam masa pendidikan selama 6 bulan ini akan melibatkan pengajar praktek sebanyak 1.504 peserta, fasilitator sebanyak 432, dan juga melibatkan instruktur sebanyak 50 orang. Pembelajaran juga menggunakan learning management system. Pak Dirjen yang saya hormati, karena ini ada 3 kategori, kita memulainya sedikit berbeda tanggalnya, tetapi pada tanggal 18 Mei ini secara keseluruhan 3 kategori atau 3 moda itu kita buka secara bersama-sama. Hanya nanti untuk masa memulai belajarnya ini yang berbeda-beda. Untuk moda yang reguler itu akan mulai 18 Mei sampai mulai 19 Mei. Kemudian untuk daerah khusus itu akan dimulai belajarnya adalah 30 Mei 2022. Dan kemudian untuk rekognisi, karena ini hanya menempuh sejumlah jam pelajaran, sekitar 72 JPL, maka nanti pembelajarannya akan mengikuti jadwal yang ada di PGP reguler. Selama 6 bulan masa pendidikan, seluruh peserta akan mendapatkan 3 paket modul. Yang pertama tentang paradigma dan visi guru penggerak yang terdiri dari 4 modul, lalu praktek pembelajaran yang berpihak pada anak dengan 3 modul, lalu pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sekolah dengan 3 modul, sehingga total keseluruhan yang kita berikan adalah sebanyak 10 modul. Dan masih dalam masa transisi ini, untuk program ini masih tetap dikawal oleh UPT kita, P4TK, P4TK IPA, PKN IPS, Bahasa, Penjas BK, Matematika, TK, dan PLB. Lalu yang terakhir, yang ketujuh ini adalah LP2KS PS. Pak Dirjen yang saya hormati, bahwa pelaksanaan PGP daerah khusus ini sebagai penyelenggaranya ini
tentu nanti akan ada masa transisi dari PEM4TK ke Balai Guru Penggerak ataupun Balai Besar Guru Penggerak kita ya, baik yang reguler maupun juga yang rekognisi. Karena memang perkembangan yang terakhir di bulan Juni itu kita sudah memasuki cut-off anggaran, dan artinya bahwa Balai Guru Penggerak maupun Balai Besar Guru Penggerak ini nanti yang akan mendapatkan atau memegang komando estafet untuk pelaksanaan pendidikan guru penggerak, ya, tidak hanya nanti yang di angkatan 5, tetapi angkatan 4 ataupun angkatan 6, 7 dan seterusnya. Demikian Pak Dirjen yang dapat kami laporkan. Pada akhirnya mohon perkenan pada Pak Dirjen untuk memberikan sambutan dan nanti sekaligus untuk memberikan tanda dimulainya pendidikan calon guru penggerak angkatan yang ke-5 ini. Dan secara khusus kepada para peserta, para calon guru penggerak, saya pertama mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Ibu sekalian menjadi calon peserta dari pendidikan guru penggerak. Dan yang kedua, saya berpesan untuk bisa mengikuti pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. 6 bulan bukan waktu yang panjang, ya, ini waktu yang singkat untuk menyiapkan Bapak dan Ibu menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran, karena di tangan Bapak Ibu lah bahwa transformasi pendidikan ini kita harapkan terjadi dalam rangka untuk kita menjalankan kebijakan Merdeka Belajar, menerapkan kurikulum Merdeka, yang pada akhirnya kita sama-sama akan menantikan bagaimana anak-anak kita memiliki kemampuan literasi, numerasi, dan karakter yang kuat untuk bekal hidup dia di 20-30 tahun yang akan datang di era digital yang semuanya sudah kita rasakan betapa perubahannya menjadi sangat cepat, dan untuk itu anak-anak kita harus menjadi anak-anak yang tangguh dan kuat. Demikian Pak Dirjen yang dapat kami sampaikan dan kami laporkan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Praptono MED atas laporannya dan salam sehat selalu. Bapak Ibu hadirin, program pendidikan guru penggerak merupakan program yang memperoleh dukungan dari pemerintah daerah di segala penjuru di Indonesia. Dukungan tersebut dapat Bapak Ibu hadirin simak pada video berikut ini. Dengan program Guru Penggerak, Belitung begitu yakin akan bisa melakukan transformasi dan menuju masa depan anak-anak yang lebih cemerlang. Kami percaya bahwa inspirasi dan juga inovasi yang dilakukan dalam program ini akan mampu memberikan anak-anak kita menjadi anak yang punya masa depan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Saya juga menyambut baik guru penggerak ke depan diberikan ruang dan prioritas menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pelatih bagi guru agar guru-guru menjadi lebih profesional untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di Republik Indonesia tercinta ini. Saya menyatakan tekad untuk semakin memperkuat komitmen dan dukungan terhadap berbagai program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon siap mengangkat guru penggerak yang sudah memenuhi syarat sesuai regulasi menjadi kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Selamat dan sukses untuk guru penggerak Kabupaten Cirebon. Semangat merdeka belajar dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kegiatan guru penggerak ini menjadi satu apresiasi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk terus bisa kita dukung dengan baik. Melalui program guru penggerak, kami yakin guru-guru
kita akan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan yang akan mentransformasi ekosistem pendidikan Kabupaten Raja Ampat, sehingga pelayanan pembelajaran kepada anak-anak kami di Kabupaten Raja Ampat semakin baik. Saya Sekretaris Daerah Kota Tua siap mendukung program guru penggerak dan sekolah penggerak dalam rangka mewujudkan visi misi Kota Tua, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Teruslah bergerak dan menggerakkan sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Pemerintah daerah siap mengangkat guru penggerak yang sudah memenuhi syarat sesuai regulasi menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada kesempatan kali ini berkenan menyampaikan kata sambutan dan motivasi sekaligus pembukaan secara resmi Pendidikan Guru Penggerak Angkatan Kelima mewakili Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kepada Bapak Dr. Iwan Syahril PhD, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Bapak Ibu Gubernur Bupati Wali Kota dari berbagai provinsi di Indonesia, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Bapak Ibu pejabat eselon 1, 2, dan koordinator Pokja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Bapak Ibu instruktur, fasilitator, pengajar praktik, khususnya yang saya banggakan, Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan kelima. Pertama-tama puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir mengikuti agenda pembukaan program pendidikan guru penggerak angkatan kelima. Saya mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu diberi keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Hari ini, saya sangat bersyukur dan senang sekali dapat bersilaturahmi dengan Ibu Bapak meskipun secara virtual. Kehadiran Ibu Bapak sekalian adalah pertanda yang baik, bahwa masih banyak pihak yang peduli dan merasa bertanggung jawab sehingga mau berbagi waktu, tenaga, dan pikirannya demi memajukan pendidikan Indonesia. Tahun ini program pendidikan guru penggerak atas dukungan dan kerja kolaborasi kita bersama sudah memasuki angkatan yang kelima. Agenda pembukaan ini sekaligus menandai bahwa rangkaian proses pendidikan selama beberapa bulan ke depan secara resmi dibuka. Ada 8.105 guru, 1.504 pengajar praktek, 28 fasilitator tangguh dari 119 kabupaten kota di 31 provinsi untuk pendidikan program guru penggerak reguler, serta 9 kabupaten di 4 provinsi untuk pendidikan guru penggerak daerah khusus, dan 71 kabupaten kota di 31 provinsi melalui pendidikan guru penggerak rekognisi, yang akan memulai perjalanan mereka menjadi calon guru penggerak dengan pendampingan para pengajar praktek serta fasilitator. Proses yang telah Bapak Ibu jalani saat mengikuti seleksi tentunya tidak mudah dan penuh dengan perjuangan, mulai dari persiapan dokumen, administrasi, menuangkan pengalaman menjadi esai, sampai simulasi mengajar dan wawancara. Saya selalu mengikuti dan memantau proses tersebut. Saya juga merasakan bagaimana semangat tumbuh dari kisah-kisah inspiratif para calon guru penggerak serta pengajar praktek yang telah saya temui. Saya melihat ada kekuatan baru yang hadir dalam diri Ibu dan Bapak guru untuk dapat berbuat dan berkontribusi yang terbaik untuk anak-anak bangsa. Ibu Bapak yang saya banggakan, pekerjaan kita di bidang pendidikan adalah sebuah upaya untuk membangun peradaban. Artinya, pekerjaan kita sebagai seorang pendidik bukanlah sekedar hanya membahas kurikulum, hasil belajar, atau sekedar untuk mengajar dan mendidik, namun juga untuk melahirkan generasi masa depan, melahirkan generasi pembaharu, yang akan menjawab panggilan dan tantangan zaman
baik masa kini maupun masa mendatang. Untuk mewujudkan mimpi kita sebagai bangsa, mewujudkan mimpi kemerdekaan Indonesia, peran pendidikan amatlah penting. Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Karena itu sejatinya pendidikan dan kebudayaan itu sangat berkaitan erat. Kebudayaan yang dimaksud oleh Ki Hajar adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat yang ingin dibentuk. Dengan kata lain, cita-cita peradaban mimpi kita sebagai bangsa, kita mulai kerjakan, disemaikan benihnya dari apa yang kita lakukan di bidang pendidikan. Pendidikan guru penggerak adalah upaya untuk menghidupkan kembali semangat, daya juang, dan pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dalam membangun ekosistem pendidikan Indonesia yang merdeka belajar yang selalu berpihak dan menghamba kepada murid-murid. Selain itu, guru penggerak adalah harapan kita untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang akan menggerakkan roda-roda transformasi pendidikan di Indonesia. Ibu Bapak yang saya banggakan, pendidikan guru penggerak merupakan upaya untuk mengubah paradigma kepemimpinan pendidikan Indonesia. Dari paradigma kepemimpinan yang berfokus kepada administrasi pendidikan, menjadi paradigma kepemimpinan yang berfokus pada pembelajaran murid. Karena itu, sejatinya pendidikan guru penggerak adalah pendidikan kepemimpinan, bukan saja menjadi guru yang baik, tapi adalah persiapan untuk menjadi pemimpin di sekolah-sekolah di Indonesia. Melalui program ini, kedepannya kita berharap akan terus lahir generasi baru kepemimpinan pendidikan Indonesia yang berfokus kepada pembelajaran murid, bukan lagi fokusnya kepada administrasi. Pemimpin-pemimpin pendidikan yang kita inginkan adalah pemimpin pendidikan yang memandang anak dengan rasa hormat, pemimpin-pemimpin yang menomorsatukan murid dalam setiap keputusannya sebagai kepala sekolah atau nanti jadi pengawas sekolah atau bentuk kepemimpinan pendidikan lainnya. Pendidikan guru penggerak juga hadir untuk melahirkan pemimpin pendidikan yang mampu untuk mendorong tumbuh kembang anak secara holistik. Kita sudah memiliki sebuah profil pelajar sebagai tujuan pendidikan Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Murid-murid Indonesia adalah pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Guru berperan untuk melahirkan profil pelajar Pancasila ini, melahirkan murid-murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, yang mandiri, yang bernalar kritis, yang kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Selain itu, melalui pendidikan guru penggerak, kita juga berharap bahwa peserta-peserta yang ada di pendidikan guru penggerak akan nantinya dapat menjadi coach atau mentor bagi para pendidik lainnya, sehingga dapat menularkan semangat membagikan praktek baik keilmuan dalam pengembangan potensi guru-guru lainnya. Karena itu sejatinya guru penggerak ini percaya bahwa perubahan itu perlu dan bisa dilakukan bersama-sama sehingga seluruh ekosistem pendidikan menjadi lebih berdaya. Mereka memiliki panggilan jiwa untuk memecahkan masalah-masalah tersulit di bidang pendidikan. Sekali lagi, masalah-masalah yang tersulit di bidang pendidikan sebagai tujuan utama. Bagaimana melayani murid dengan sepenuh hati, dan upaya ini harus terus dapat ditingkatkan, apapun kondisinya, atau apapun keterbatasan yang kita miliki. Guru penggerak adalah mereka yang memiliki resiliensi, memiliki daya juang, dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Kemendikbudristek sudah mengeluarkan Permendikbudristek 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, yang menegaskan bahwa jalur kepemimpinan pendidikan ke depannya ini adalah dari jalur guru penggerak. Ibu Bapak yang saya banggakan, kita sadari bahwa desain dari pendidikan guru penggerak sudah ada yang berbentuk reguler. Sekitar 70% proses jalannya ini, prosesnya melalui daring. Sementara belum semua daerah di seluruh Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam segi akses atau jaringan internet yang memadai. Juga keterjangkauan lokasinya juga cukup sulit dan lain sebagainya. Karena itu, untuk dapat memperluas cakupan program guru penggerak, maka pendidikan guru penggerak perlu menyentuh guru-guru yang bertugas di wilayah-wilayah dengan kondisi yang sulit, dengan keterbatasan akses informasi, transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Maka atas dasar pertimbangan tersebut, untuk pertama kalinya, pada pendidikan guru penggerak angkatan yang kelima, kita menyesuaikan atau menghadirkan program pendidikan guru penggerak daerah khusus.
melalui pendekatan pembelajaran yang lebih mengutamakan tatap muka yang akan difasilitasi oleh Ibu Bapak Fasilitator. Dengan adanya pendidikan guru penggerak daerah khusus, kita berharap program guru penggerak dapat terus diperluas manfaatnya bagi lebih banyak lagi guru-guru sasaran. Secara spesifik, pendidikan guru penggerak daerah khusus angkatan kelima ini ditujukan bagi guru-guru pertama di Kalimantan, di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, dan juga di Provinsi Papua dan Papua Barat. Di Papua ada Kabupaten Tolikara, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Waropen, dan di Papua Barat di Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Manokwari Selatan. Ibu Bapak yang saya hormati, khususnya untuk Ibu Bapak guru yang telah terpilih di pendidikan guru penggerak angkatan kelima, baik itu reguler, daerah khusus maupun rekognisi, saya yakin dan percaya perjalanan dalam menempuh pendidikan guru penggerak tentunya tidak akan mudah. Pesan saya, jika dalam menempuh perjalanan nanti Ibu Bapak merasa semangatnya mungkin sedikit turun, ingatlah kembali motivasi awal saat mengikuti seleksi. Ingatlah bahwa Ibu Bapak adalah suluh penerang dalam perjalanan pendidikan Indonesia. Di samping Ibu Bapak selalu ada pengajar praktik, fasilitator, dan juga rekan-rekan sesama calon guru penggerak yang dapat menjadi teman seiring, sesama pemberi semangat dan energi satu sama lainnya. Dalam mengikuti program, Ibu Bapak juga akan menemukan desain kurikulum pendidikan guru penggerak yang sudah dirancang oleh guru, kepala sekolah, dan praktisi pendidikan yang tidak hanya terbaik di bidangnya, tapi juga memiliki pengalaman panjang dalam mengajar di kelas serta menghadapi berbagai masalah guru dalam kondisi keseharian. Refleksikan, diskusikan semua hal yang dirasakan dengan fasilitator, pengajar praktek, dan rekan sesama peserta pendidikan. Jadikanlah refleksi sebagai sebuah kebiasaan. Sediakan waktu untuk berefleksi, baik secara mandiri maupun secara bersama-sama. Ingat Bapak Ibu, refleksi adalah kunci penting bagi kemajuan guru dalam memberikan inovasi pembelajaran kepada murid-murid. Untuk Ibu Bapak Fasilitator serta pengajar praktek, saya titipkan harapan. Saya yakin dan percaya Ibu Bapak akan menjadi teman perjalanan yang baik bagi calon guru penggerak saat mengikuti proses pendidikan selama 6 bulan ke depan. Para calon guru penggerak tentu akan merasa beruntung difasilitasi oleh orang-orang yang berdedikasi tinggi. Peran fasilitator serta pengajar praktek pada program pendidikan guru penggerak sangatlah penting, karena hanya Ibu Bapak sekalian yang akan mendampingi calon guru penggerak melalui proses pembelajaran, melalui evaluasi, dan memberikan umpan balik, serta membuat laporan capaian perkembangan dan memfasilitasi proses refleksi dan rencana tindak lanjut calon guru penggerak. Dengan kekuatan tekad sepenuh hati, kami percaya Ibu Bapak calon guru penggerak, fasilitator, serta pengajar praktek dapat menjalankan amanah dalam pendidikan guru penggerak ini dengan baik. Karena apapun yang dilakukan dari hati akan diterima pula oleh hati. Kepada Ibu Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, serta Dinas Pendidikan, izinkan kami meminta bantuan untuk mendukung penuh dan memberikan restu kepada guru-guru hebatnya dalam mengikuti proses pendidikan guru penggerak ini. Restu dari Ibu Bapak semua tentunya akan dapat membuat perjalanan calon guru penggerak menjadi lancar, baik ketika menjalani proses dan juga sesudah masa pendidikan selesai. Para calon guru penggerak ini adalah calon pemimpin sekolah dan calon pemimpin pendidikan, para teladan penggerak perubahan di daerah wilayah Ibu Bapak masing-masing. Mereka adalah calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan juga calon-calon instruktur pelatihan guru untuk daerah Ibu Bapak sekalian. Akhir kata, izinkan saya menutup sambutan ini dengan pantun untuk memberi semangat kepada kita semua untuk tetap kuat dan bersemangat dalam melakukan transformasi pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Dari Jakarta hendak menuju Kota Malang. Di stasiun Senen, kereta berangkat malam hari. Para pendidik teruslah semangat berjuang untuk Indonesia lebih baik di kemudian hari. Bila malam, kereta api cepat bergerak, membelah kelam dan kabut di depan. Selamat pada calon guru penggerak. Jadilah pemimpin pendidikan untuk masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Rahayu.
Terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD, atas sambutannya. Dengan demikian, pendidikan guru penggerak angkatan kelima telah secara resmi dibuka dan dimulai. Kami ucapkan selamat mengikuti pendidikan kepada para calon guru penggerak angkatan kelima. Selamat belajar, berinovasi dan menciptakan metode-metode pembelajaran baru demi terwujudnya Merdeka Belajar bersama dengan para pengajar praktik, instruktur dan fasilitator yang luar biasa yang telah disiapkan untuk mendampingi Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan kelima. Bapak Ibu hadirin dan juga para peserta program pendidikan guru penggerak angkatan kelima yang kami banggakan, tentunya Bapak dan Ibu juga telah mengikuti perjalanan rekan-rekan guru penggerak dan calon guru penggerak mulai dari angkatan pertama sampai dengan angkatan keempat. Sebagai penambah semangat dan inspirasi untuk para calon guru penggerak angkatan kelima, mari kita saksikan bersama kisah guru penggerak dari angkatan pertama berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Cucu Suryana. Saya mengajar di SDN 3 Giri Mukti, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah guru penggerak angkatan ke-1. Jika diingat, ketika perjuangan 9 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak, untuk ukuran saya yang tinggal di daerah pelosok sangat berat. Saya ingat, paling sedih saat saya mengikuti kegiatan meeting di sore hari. Baik dengan instruktur atau fasilitator menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Hal ini dikarenakan sinyal di rumah tidak stabil, apalagi di kala musim hujan, listrik mati, atau jika hujan turun maka sinyal menjadi semakin buruk hingga kegiatan meeting tidak optimal. Mengingat perjuangan yang begitu luar biasa mengikuti program guru penggerak dan akhirnya saya dinyatakan lolos, saya merasa sangat bersyukur dan merasa sangat senang. Akhirnya saya bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak yang begitu lama. Di pelosok daerah, kegiatan belajar daring itu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Karena apa? Karena tidak semua murid memiliki gawai untuk sarana belajar daring. Dengan inisiatif, saya berkoordinasi dengan guru-guru dan kepala sekolah bahwa saya akan mengadakan pembelajaran secara luring berkelompok. Kelompok belajar harus saya datangi jauh dari sekolah. Kondisi jalan yang licin, sempit, sulit dilalui sepeda motor, jalannya curam dan dekat dengan jurang. Alhamdulillah, setiap hari saya mendatangi murid-murid yang terdiri dari 2 kelompok belajar. Pendidikan guru penggerak benar-benar membuka pola pikir saya tentang peran seorang guru sesungguhnya dalam pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Saya sebagai guru adalah ibarat seorang petani, di mana murid ibarat biji tumbuhan yang akan disemai dan ditanam. Murid-murid diibaratkan bulir-bulir jagung. Jika biji jagung ditanam di tempat yang sangat subur, dengan sinar matahari yang cukup, pengairan yang baik, meskipun biji jagung itu kurang berkualitas, tapi dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Nah, setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, dampak yang luar biasa saya rasakan, utamanya bagi murid-murid dalam proses pembelajaran. Yang pertama, murid semakin menyadari betapa pentingnya belajar, khususnya belajar membaca, menulis,
dan berhitung. Yang kedua, nilai bukan lagi patokan untuk murid sukses belajar. Yang penting murid memahami apa arti dari proses mereka belajar di sekolah untuk bekal kehidupan mereka kelak. Selain itu, dampak lain bagi lingkungan sekolah dan komunitas setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak selama 9 bulan adalah berubahnya cara berpikir guru-guru dalam mengajar murid-murid. Beberapa inovasi atau karya yang saya hasilkan selama mengikuti PGP diantaranya. Yang pertama, saya membuat karya kecil sebuah modul untuk belajar membaca yang saya kumpulkan dari internet, kemudian disatukan menjadi sebuah karya kecil yang saya beri nama adalah Calakan Baca. Ada juga karya lain, menulis buku bersama teman-teman guru penggerak Kabupaten Garut Angkatan 1 dengan judul Bunga Rampai Guru Penggerak Kabupaten Garut, yang di dalamnya saya menuliskan artikel dengan judul I dan P. Apa itu I dan P? I dan P adalah ilmu dan pengalaman. Mari teman-teman, guru-guru hebat se-Indonesia, ayo ikutilah seleksi guru penggerak ini. Mari kita menjadi bagian dari transformasi pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Tidak peduli tinggal di kota ataupun di pelosok negeri seperti saya. Kita semua sama. Kesempatan kita juga sama. Tugas kita hanya satu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita harus tetap maju menyelesaikan pendidikan guru penggerak hingga lulus. Ada pantun yang saya buat sebagai orang daerah untuk teman-teman guru penggerak di seluruh Indonesia. Jalan-jalan ke Giri Mukti, jangan lupa ke Gunung Batu. Jika guru ingin majukan negeri, perbanyaklah menuntut ilmu. Banyak jalan menuju Cisewu. Bandung bisa, Garut bisa. Jika pendidikan ingin maju, buktikan dengan aksi nyata. Bapak Ibu hadirin, demikian tadi kisah salah satu guru penggerak angkatan pertama, Bapak Cucu Suryana dari Sekolah Dasar Negeri 3 Giri Mukti, Cisewu, Garut, Jawa Barat. Bagaimana beliau menceritakan perjalanannya selama menjalani program pendidikan guru penggerak ini. Motivasi juga harapan serta semangat yang disampaikan oleh Pak Cucu telah berhasil membawa beliau menyelesaikan program pendidikan guru penggerak angkatan pertama. Mudah-mudahan dapat menambah semangat dan menginspirasi Bapak dan Ibu calon guru penggerak angkatan kelima. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Kami ucapkan terima kasih juga kepada segenap tamu undangan, para kepala daerah, kepala dinas pendidikan provinsi, serta kepala dinas pendidikan kabupaten kota. Selanjutnya, Bapak Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta segenap para tamu undangan berkenan meninggalkan ruang virtual. Tetapi bagi para pengajar praktik, fasilitator, instruktur, dan calon guru penggerak angkatan kelima, kami mohon untuk tetap berada di ruang webinar ini karena akan ada pemberitahuan teknis sesaat lagi. Saya Anissa Nurmalia dan seluruh staf yang bertugas pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.